A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu di pelajaran PPKN kelas 7 semester 2. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, teruslah berusaha, belajar, dan berdoa. Marilah kita simak video pembelajaran kali ini yang akan membahas tentang bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat Indonesia mengenal kerjasama dengan istilah gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dan mencapai hasil yang didambakan. Istilah gotong royong di Indonesia, istilahnya berbeda-beda. Ada contohnya di daerah Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban Palembang, Gugur Gunung Jawa, Mapalus Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Gotong royong merupakan wujud dari perwujudan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah senjata paling ampuh untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu, kebulatan yang utuh dan serasi. Kerjasama antar umat beragama. Landasan kehidupan beragama di Indonesia adalah Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama, melainkan lebih pada upaya untuk meningkatkan kerukunan hidup antar pemeluk agama. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik di Indonesia yaitu sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengertian permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam negara dalam melakukan melalui badan perwakilannya. Landasan kehidupan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Landasan kehidupan ekonomi di Indonesia yaitu pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal ini, bentuk badan usaha yang cocok dengan prinsip kerjasama dan gotong royong adalah koperasi. Pasal yang keduanya, pasal 33 ayat 2, yang isinya cabang-cabang produksi yang penting, yang bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, isinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan ekonomi yang ketiga yaitu pasal 23A. Isinya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang menjadi landasan kehidupan pertahanan dan keamanan negara di Indonesia adalah pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya pasal 27 ayat 3 yang isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikutnya arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, ada beberapa sikap tidak terpuji yang harus dihindari, di antaranya sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Yang kedua, sikap yang harus dihindari adalah sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang keempat, sikap yang harus dihindari adalah sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Berikutnya adalah arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang isinya sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang berikutnya, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, diantaranya salah satunya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiganya, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, kemudian menjadikan pekerjaan yang berat menjadi cepat diselesaikan. Yang berikutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dan terakhir, mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bagian terakhir dari sesi ini adalah mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan. Kerjasama dapat diwujudkan di berbagai lingkungan, diantaranya di lingkungan sekolah, contohnya membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, membantu teman yang kena musibah. Di lingkungan masyarakat, contohnya mengikuti kerja bakti. Di lingkungan kehidupan bangsa dan negara, contohnya membayar pajak, berperan aktif dalam melaksanakan program pemerintah. Kerjasama dalam bidang kehidupan internasional, contohnya kerjasama bilateral, regional, multilateral. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manusia tidak ada yang sempurna, sehingga selalu membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu, kerjasama dapat diwujudkan di berbagai bidang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.